Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah pada pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Yang untuk pagi ini renungan akan kita ambilkan dari surat 2 Korintus pasal yang 9 ayat pertama sampai yang ke-5. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami datang untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan renungan dari firman-Mu. Tuhan, sertai kami dengan hikmat-Mu, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, itu semua adalah atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita buka surat 2 Korintus pasal 9 ayat pertama sampai yang ke-5. Dua Korintus ayat 9 2 Korintus pasal 9 ayat pertama sampai yang ke-5. Saya akan bantu untuk membacanya dan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksa. Demikian jauh Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang telah membaca dan merenungkan dan mengamalkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengidentifikasikan dulu ya tentang wilayah Korintus, sedikit saja sepintas. Jadi wilayah Korintus ini adalah merupakan wilayah pelayanan Paulus dalam mengabarkan Injil. Dan Korintus ini saat itu merupakan sebuah kota kosmopolitan yang sangat ramai dan terdiri dari beragam hal, bangsa, budaya, filsafat, seni, agama atau kepercayaan dan lain-lain. Dan sebagian besar penduduk kota tersebut adalah orang-orang kaya. Dan Paulus cukup lama tinggal pelayanan di Korintus, yaitu konon katanya selama 18 bulan dia melayani di Korintus.
sehingga Paulus tahu persis bagaimana kehidupan sehari-hari mereka, jemaat mereka di Korintus. Dalam surat 2 Korintus 9, 1-5 ini, Rasul Paulus ingin mengingatkan dan memastikan tentang kesanggupan pemberian persembahan kasih, di mana persembahan itu sangat dibutuhkan oleh jemaat kudus di Yerusalem. Karena disampaikan tadi bahwa jemaat Korintus itu sudah menjanjikan sebenarnya kurang lebih setahun yang lalu akan memberikan persembahan kasih, bahkan sudah dipromosikan kepada rakyat di Makedonia itu bahwa orang-orang Korintus sudah siap, dikatakan begitu. Ternyata belum siap. Makanya Paulus mengirim surat. Itulah jadi situasi kondisi di Korintus, karena sangat dibutuhkannya dana itu untuk jemaat-jemaat di Yerusalem, jemaat kudus di Yerusalem. Maka Paulus katakannya menagih janji kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencermati kisah Paulus dalam melayani Tuhan, sangatlah sungguh-sungguh luar biasa. Pengorbanan atau harga yang harus dia bayar dalam pelayanannya sungguh sangat luar biasa. Memang kalau kita berbicara tentang pelayanan, memang pasti harus ada pengorbanan, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela menjadi pelayan umat manusia di bumi ini dengan rela mengorbankan nyawanya. Demikian pula Rasul Paulus dalam menjalankan tugas pelayanannya. Dia selalu mendapat tantangan, hambatan, gangguan, dan kesulitan datang silih berganti. Namun hal itu tidak membuat Paulus pudar dan mundur semangatnya dalam melayaninya. Sekalipun ia mengalami penderitaan tubuh, mental, dan rohani, namun ia tetap maju, meskipun ia juga sering dipenjara karena Injil. Sehingga timbul pertanyaan bagi kita, kira-kira itu apa toh yang mendorong dan yang bisa memampukan Rasul Paulus ini dalam melakukan semuanya itu, di mana ia rela berkorban dalam menjalankan pelayanannya. Yaitu semua tentu karena anugerah Tuhan, anugerah Allah yang melalui Yesus Kristus, dan juga karena kesediaannya ia dipimpin oleh Roh Kudus. Jika Yesus mau berkorban, memilih untuk melayani di dunia ini, lalu apakah kita yang katanya mengasihi Yesus tidak bersedia untuk berkorban demi pelayanannya? Dalam melayani Tuhan, memang kita harus rela berkorban. Ya, berkorban mungkin bisa bersifat materi, akan tapi juga bisa bersifat tenaga yang kita miliki, atau pikiran yang kita miliki, atau kemampuan, dan bisa juga pengorbanan waktu. Sekarang pengorbanan materi misalnya, tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam pelayanan di gereja misalnya, kita juga butuh biaya, dan biaya ini adalah berasal dari swadana para jemaat. Untuk itu kita sebagai jemaat juga harus ikut memikirkan tentang keberlangsungan pelayanan ini, bagaimana supaya pelayanan ini bisa berjalan, bisa berlangsung, terlebih dengan situasi COVID-19 ini. Jadi seperti halnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam yang bacaan tadi, yang barusan kita baca tadi,
Rasul Paulus juga berupaya untuk mengetuk hati jemaat di Korintus agar dapat membantu pelayanannya di jemaat di Yerusalem. Ternyata dulu juga butuh dana juga. Kita tahu bahwa zaman Yesus pun murid-muridnya juga ada dana. Dan konon katanya si Yudas yang jadi bendaharanya. Jadi memang pelayanan itu memang butuh pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan dana, pengorbanan bahkan mungkin kita sampai pengorbanan mental dan sebagainya. Kemudian berkorban dengan pikiran. Kita semua anggota jemaat dan sebagai anak-anak Tuhan, kita diharapkan dapat memberikan sumbangsih ide-ide, masukan-masukan yang dibutuhkan dalam pengembangan dan berlangsungnya pelayanan, agar pelayanan kita tidak selalu monoton, dan agar pelayanan kita tidak hanya berada pada zona aman dan zona nyaman. Kemudian berkorban dengan kemampuan yang kita miliki. Kita tentu dikaruniai dengan kemampuan-kemampuan, talenta atau bakat yang masing-masing kita miliki, di mana semuanya itu kalau kita telusuri bahwa karunia itu berasal dari Tuhan. Talenta itu datangnya dari Tuhan. Untuk itu harus kita kembalikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Sekecil apapun talenta yang kita miliki, sekecil apapun kemampuan yang kita miliki, semuanya itu Tuhan akan sangat senang sekali karena dimuliakan namanya. Dalam pelayanan kita juga mungkin berkorban dengan waktu. Dengan kita rela meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat hanya kesenangan pribadi dan ikut dalam kegiatan pelayanan, itu pun sudah merupakan pengorbanan. Jadi kalau kita dulu mungkin sebelum kita aktif, mungkin kita senang dengan kegiatan-kegiatan kita. Mungkin kalau anak remaja, pemuda, malam minggu mungkin lebih suka kalau kongko-kongko, nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya di manahan atau di mana tempat. Dan saya lihat banyak anak remaja, pemuda itu setiap persekutuan pemuda mereka lebih memilih untuk persekutuan pemuda remaja. Itu adalah suatu pengorbanan waktu. Mereka mengorbankan waktunya, mengorbankan kesenangan-kesenangan duniawinya, tapi mereka memilih untuk ikut dalam persekutuan. Untuk itu, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sama-sama untuk rela mendahulukan melayani Tuhan di samping kepentingan-kepentingan yang lain. Apapun dan seberapapun yang kita miliki, Tuhan tidak pernah melihat seberapa besar atau jumlahnya berapa yang akan kita berikan kepada Tuhan. Akan tetapi yang Tuhan lihat adalah ketulusan dan kesungguhan kita untuk rela berkorban. Menjadi pelayan Tuhan adalah merupakan kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah. Artinya apapun keadaannya tidak dapat diruntuhkan oleh kekecewaan, kemarahan, maupun dengan sikap penolakan dalam bentuk apapun. Akan tetapi sebaliknya, kita harus menanggungnya dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Dan kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata
akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika kita rela berkorban bagi Allah, rela berkorban bagi Tuhan, berkat jasmani dan rohani telah disediakan bagi kita, baik dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan di masa yang akan datang, yaitu kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga. Dan harus kita ingat bahwa penderitaan yang kita alami demi kemajuan pelayanan tidaklah sebanding dengan kemuliaan abadi yang akan kita terima di surga. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami boleh belajar untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari pada pagi ini dapatlah kami pakai sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, untuk kami bisa berkorban, rela berkorban apapun yang kami miliki, baik talenta kami maupun ya apapun yang ada pada kami rela untuk berkorban, karena tidak sebanding dengan apa yang Kau korbankan demi kami dalam menebus dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami apabila dalam perenungan pada pagi ini ada kekurangan-kekurangan, baik yang sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami percayakan semuanya itu adalah Engkau sendiri yang akan mengampuninya. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua sahabat-sahabat kami yang saat ini sebagai lansia, sebagai pemuda remaja, atau sebagai jemaat lainnya yang sedang menonton atau sedang mendengarkan siaran ini. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, memberikan kekuatan pada mereka semua, kesehatan pada mereka semua, dan berikan penyelesaian pada pergumulan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.